Dalam dunia maya yang penuh dengan opini dan klaim, muncul sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Sejumlah netizen Malaysia dengan penuh percaya diri mengklaim bahwa rakyat Malaysia jauh lebih bahagia dibandingkan masyarakat Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Klaim ini terdengar megah, penuh kebanggaan, seakan membawa Malaysia ke puncak dunia kebahagiaan. Namun, sayangnya, pernyataan tersebut tidak disertai dengan bukti kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Lebih tepat jika klaim ini disebut propaganda kosong daripada fakta yang nyata. Mari kita selidiki lebih jauh. Apakah klaim ini benar adanya? Untuk mengungkap kebenarannya, kita tidak bisa hanya mengandalkan opini tanpa data. Berdasarkan World Happiness Report 2024, negara-negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia didominasi oleh negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Denmark, dan Islandia. Negara-negara ini consistently berada di puncak daftar karena tingginya kesejahteraan, pemerataan ekonomi yang adil, dan kebijakan sosial yang kuat. Sayangnya, Malaysia tidak masuk dalam daftar 30 besar negara paling bahagia di dunia. Malaysia berada di peringkat 55. Saya tak akan menyusahkan rakyat Malaysia. Sebagai ketua kerajaan, sebagai pengurusi Barisan Nasional, saya tak akan menyusahkan rakyat. Kenapa? Kenapa saya tahu bahawa kerajaan ini berdiri atas sokongan rakyat? Kalau kita ada pilihan lain, saya tak akan buat. Jauh di bawah Jepang di posisi 47, dan Korea Selatan di peringkat 57. Indonesia sendiri berada di posisi 80, tetapi angka-angka ini jelas menunjukkan bahwa klaim kebahagiaan Malaysia tidak memiliki dasar yang kuat. Lebih dari sekadar angka, kenyataan pahit di lapangan berbicara lebih lantang. National Health and Morbidity Survey Malaysia atau NHMS mengungkap fakta yang mengejutkan. Sekitar 2,3 juta rakyat Malaysia mengalami gangguan mental, dengan angka depresi dan kecemasan yang terus meningkat. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah kenyataan yang menyedihkan. Bandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan, yang meskipun menghadapi tekanan sosial yang tinggi, berhasil membangun sistem kesejahteraan yang lebih baik dan layanan kesehatan mental yang lebih maju. Jepang, dengan sistem kesehatan universalnya, menjamin bahwa setiap warganya mendapat akses layanan medis berkualitas tinggi. Korea Selatan, meski terkenal dengan dunia kerja yang penuh tekanan, memiliki daya beli masyarakat yang jauh lebih baik dibanding Malaysia. Mengapa klaim kebahagiaan ini terus digaungkan, padahal kenyataan berbicara lain? They should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia, you know? Indonesia has the best slogan of any other country. Wonderful Indonesia, you know? It's a nice, it makes you want to come to this country, you know? It's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia. You
You know, it's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listened to the Indonesian slogan and they were like, "Fuck, that's a good slogan," you know? Because like their slogan is an answer to Indonesia. Because their slogan is Malaysia, truly Asia. Like not like those. Like what do you mean? Like it's so petty, you know, so passive aggressive. But it's true, you know, that they're correct. They are truly Asia, you know, because their workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia, you know. Something. I don't know, or at least Malaysia. We wish we were Singapore. You know, it's like. Malaysia tengah menghadapi berbagai masalah internal yang serius dan kompleks, yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakatnya. Ketimpangan ekonomi yang semakin kentara menjadi salah satu masalah utama, di mana harga rumah terus melonjak tak terkendali, membuat banyak keluarga merasa terjebak dalam siklus ketidakpastian ekonomi. Sementara itu, krisis kepercayaan terhadap pemerintah semakin dalam, diwarnai oleh kasus korupsi yang tak kunjung surut, dan skandal politik yang melemahkan keyakinan rakyat terhadap kepemimpinan negara. Korupsi, sebagai momok yang terus menghantui kehidupan rakyat, tidak hanya merusak integritas pemerintahan, tetapi juga mengikis harapan masyarakat akan masa depan yang lebih baik. Di tengah kondisi ini, banyak anak muda Malaysia merasa terjebak dalam keputusasaan, kesulitan mencari pekerjaan layak dengan gaji yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak, terutama di kota besar seperti Kuala Lumpur, di mana biaya hidup semakin tidak masuk akal. Tingginya angka pengangguran di kalangan generasi muda, dan keterbatasan peluang kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka semakin memperparah krisis ini, membuat banyak di antaranya merasa putus asa dan memilih untuk meninggalkan negeri tercinta demi mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, dengan ketidakpastian ekonomi yang menghantui, korupsi yang merajalela, dan krisis kepercayaan yang semakin parah, bagaimana mungkin Malaysia bisa dengan bangga mengklaim dirinya sebagai negara yang lebih bahagia? Klaim kebahagiaan yang digaungkan tampaknya jauh dari kenyataan pahit yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sehari-hari, yang tengah bergulat dengan tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin berat. Kebahagiaan sejati tidak bisa diukur hanya dari narasi di media sosial. Fakta dan data adalah cermin yang lebih akurat untuk melihat realitas. Pendidikan di Malaysia juga menjadi sorotan. Banyak mahasiswa Malaysia memilih melanjutkan studi di luar negeri, karena merasa bahwa sistem pendidikan dalam negeri belum mampu memberikan kompetensi yang mereka butuhkan. Jika Malaysia benar-benar lebih bahagia, mengapa generasi mudanya begitu antusias untuk meninggalkan negeri tercinta? Ketimpangan sosial yang terus membesar juga menjadi hambatan besar. Kehidupan di kota besar seperti Kuala Lumpur mungkin terlihat glamor, tetapi di daerah-daerah pedesaan, banyak rakyat Malaysia yang masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika Malaysia benar-benar bahagia, bagaimana bisa ada jurang besar antara kenyataan kehidupan di kota dan pedesaan? Secara ekonomi, perbedaan antara Malaysia dengan Jepang dan Korea Selatan semakin mencolok. Pada tahun 2023, PDB per kapita Jepang mencapai sekitar $39.000, Korea Selatan sekitar $34.000. Sementara Malaysia masih berkisar di angka $12.000. Angka-angka ini jelas menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan masyarakat Jepang dan Korea jauh lebih baik. Jadi, klaim kebahagiaan Malaysia tampak semakin tidak masuk akal. Dalam hal kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia, Malaysia masih menghadapi banyak tantangan. Jepang dan Korea Selatan memiliki demokrasi yang lebih matang, sedangkan Malaysia terus menghadapi masalah sensor media dan pembatasan kebebasan berbicara. Banyak aktivis mengalami tekanan ketika mencoba menyuarakan pendapat mereka. Apakah kebahagiaan bisa tumbuh di lingkungan yang tidak sepenuhnya bebas?
Tak bisa dipungkiri bahwa Malaysia memiliki banyak keunggulan, keberagaman budaya yang kaya, sektor pariwisata yang berkembang pesat, dan kehangatan masyarakatnya. Namun, keunggulan tersebut belum cukup untuk menjadikan rakyat Malaysia lebih bahagia daripada masyarakat negara-negara lain. Klaim ini hanyalah narasi kosong yang dibangun di dunia maya. Kebahagiaan bukan soal klaim kosong, melainkan kesejahteraan nyata yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Sebelum Malaysia dengan bangga mengklaim sebagai bangsa paling bahagia, ada baiknya mereka melihat kenyataan dengan jujur. Data tidak bisa dibohongi. Sebelum sibuk membandingkan diri dengan negara lain, lebih baik Malaysia fokus memperbaiki berbagai permasalahan dalam negeri. Fakta berbicara lebih lantang daripada klaim tanpa dasar. Kebahagiaan adalah hasil dari kesejahteraan nyata, bukan sekadar perasaan semu yang diciptakan di dunia maya.